Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi eigen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu sebagai berikut. Saya Diana Permata Naziba. Nama saya Diana Sari, biasa dipanggil Dila, kelas 3B Pendidikan Matematika. Terima kasih. Saya Gigis Titusmawati dari kelas 3B. Nama saya Siti Sadia dari kelompok 2. Nilai eigen adalah nilai karakteristik dari suatu matriks berukuran n kali n. Sementara vektor eigen adalah vektor kolom bukan nol yang bila dikalikan dengan matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang memiliki nilai kelipatan dari vektor eigen itu sendiri. Definisi tersebut berlaku untuk matriks dengan elemen bilangan real dan akan mengalami pergeseran ketika elemen berupa bilangan kompleks. Kumpulan pasangan nilai dan vektor eigen dari suatu matriks berukuran n kali n disebut sistem eigen dari matriks tersebut. Ruang eigen dari lambda merupakan kumpulan vektor eigen yang berpasangan dengan lambda yang digabungkan dengan vektor 0. Istilah eigen seringkali diganti dengan istilah karakteristik, di mana kata eigen yang berasal dari bahasa Jerman memiliki arti asli dalam konteks menjadi ciri khas atau karakteristik dari suatu sifat. Berikut adalah gambar matriks A menyebabkan vektor X memanjang tanpa mengubah arah vektor. Maka X merupakan vektor eigen dari A. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan diagonalisasi. Diberikan sebuah matriks persegi A, apakah terdapat matriks P yang invertible sehingga P pangkat min 1 AP diagonal? Definisinya, matriks persegi A dikatakan dapat didiagonalisasi jika terdapat matriks P yang invertible sehingga P pangkat min 1 AP diagonal. Dalam hal ini, matriks P dikatakan mendiagonalisasi matriks A. Teorema: jika A adalah matriks n kali n, maka pernyataan-pernyataan berikut ekivalen satu sama lain. A dapat didiagonalisasi. A mempunyai n vektor eigen bebas linier. Persamaan determinan lambda dikali matriks identitas dikurangin matriks A sama dengan 0 disebut juga sebagai persamaan karakteristik. Selanjutnya yaitu menentukan nilai eigen. Diberikan matriks A berukuran n kali n. Jika berlaku A kali X sama dengan lambda dikali X, maka A kali X sama dengan lambda dikali matriks identitas dikali X sehingga lambda dikali matriks identitas dikurangin A atau matriks A dikali X sama dengan 0. Agar lambda menjadi nilai eigen, maka persamaan di atas harus memiliki solusi non-trivial, yaitu jika determinan lambda dikali matriks identitas dikurangin A sama dengan 0. Persamaan determinannya lambda dikali matriks identitas dikurang A sama dengan 0 tersebut Selanjutnya yaitu menentukan vektor eigen. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda adalah vektor tak nol. Dalam ruang solusi dari A dikali matriks identitas dikurangin matriks A dikali X sama dengan 0. Ruang solusi ini dinamakan ruang eigen dari A yang bersesuaian dengan lambda. Selanjutnya yaitu teorema. Jika A adalah matriks n kali n, maka pernyataan-pernyataan berikut ekivalen satu sama lain. Yang pertama, lambda adalah nilai eigen dari A. Yang kedua, sistem persamaan lambda dikali matriks identitas dikurangin matriks A dikali X sama dengan 0 mempunyai solusi non-trivial. Yang ketiga, terdapat vektor tak nol X dalam R pangkat n sehingga A kali X sama dengan lambda dikali X. Yang keempat, lambda adalah solusi real dari persamaan karakteristik determinan lambda dikali matriks identitas dikurangin A sama dengan 0. Selanjutnya yaitu mengenai diagonalisasi ortogonal. Definisinya, matriks persegi A dikatakan terdiagonalisasi secara ortogonal jika terdapat matriks ortogonal P sehingga P pangkat min 1 AP diagonal. Dalam hal ini P dikatakan mendiagonalisasi A secara ortogonal.
Teoremanya, jika A adalah matriks N kali N, maka pernyataan berikut ekivalen satu sama lain. Yang pertama, A dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Yang kedua, mempunyai himpunan ortonormal dari n vektor eigen. Yang ketiga, A adalah simetris. Teorema selanjutnya, jika A adalah matriks simetris, maka vektor-vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda adalah saling ortogonal. Inilah contoh-contoh untuk menentukan nilai eigen dan faktor eigen. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.